Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan sharing tentang managing income atau memanage pendapatan. Jadi ada beberapa prinsip utama dalam mencari pendapatan. Yang paling utama adalah adanya niat yang lurus sebagai wujud ibadah dan prinsip halal dan thayyiban sebagai pijakan dalam mencari rezeki. Karena kalau misalnya pada prinsip awalnya saja niatnya sudah salah atau niatnya sudah tidak lurus, maka itu akan berefek kepada selanjutnya. Kemudian selanjutnya dari niat yang lurus tadi itu juga harus ada prinsip antara halal dan thayyib. Jadi mencari pendapatan itu harus halal lagi thayyib. Kadang ada yang halal namun caranya tidak thayyib, dan begitu juga selanjutnya. Kemudian di dalam mencari pendapatan itu, prinsip halalnya dalam mencari rezeki itu ada 3. Jadi yang pertama adanya halal, yaitu segala sesuatu yang dianjurkan atau dibolehkan. Yang kedua haram, segala sesuatu yang dilarang dan mempunyai konsekuensi dosa. Kemudian yang ketiga adalah syubhat, yaitu segala sesuatu yang tidak jelas antara halal dan haram atau samar-samar. Jadi kalau misalnya dalam mencari rezeki itu pasti ada prinsip-prinsip yang ada di dalamnya, yaitu ada halal, haram, dan syubhat. Jadi pastikan lumbung dari pendapatan untuk keluarga tadi itu tidak ada dari syubhat dan haram. Pastikan semuanya itu halal gitu. Karena kalau misalnya semua tercampur dalam satu lumbung pendapatan keluarga tadi itu akan berefek kepada bagaimana karakteristik, bagaimana kepribadian dari si keluarganya tadi itu. Kemudian terdapat di sini larangan dalam mencari rezeki. Yang pertama yaitu dari jenis hewan tertentu. Misalnya di sini ada hewan-hewan buas, kemudian ada hewan yang disembelih tanpa mengucapkan atau tanpa membaca basmalah, kemudian ada hewan-hewan yang sudah menjadi bangkai. Itu adalah salah satu jenis-jenis hewan yang memang dilarang untuk ditransaksikan atau diperdagangkan. Kemudian di sini ada yaitu yang kedua, barang yang mengandung alkohol. Yaitu barang-barang yang memang untuk diminum yang mengandung alkohol. Karena apa? Karena dia bisa memabukkan gitu. Karena apabila sesuatu itu banyaknya atau sedikitnya yang haram tadi itu, maka tetap haram gitu. Kemudian yang kedua adalah adanya transaksi riba. Jadi di dalam mencari rezeki tadi itu pastikan menghindari adanya transaksi riba. Transaksi pinjam-meminjam yang di dalamnya ada riba dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah layanan yang mengandung ketidakpastian atau gharar. Pastikan dalam mencari rezeki tadi itu tidak ada transaksi-transaksi yang memang di dalamnya itu terdapat samar-samar, terdapat gharar, ketidakpastian. Kemudian yang terakhir adalah perjudian atau maisir. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya perjudian atau pertaruhan itu adalah haram atau dilarang. Jadi baik dia berupa di pos kamling, skala pos kamling ataupun di kasino, jual judi online juga termasuk kepada perjudian online, perjudian yang diharamkan. Kemudian mencari keberkahan dalam pendapatan. Jadi ada beberapa di sini dalam mencari pendapatan yang agar berkah. Yang pertama adalah memulai sesuatu di pagi hari. Jadi Islam mengajarkan banyak hal yang sederhana, salah satunya yaitu memulai segala sesuatu di pagi hari dengan adanya sholat subuh gitu. Jadi pastikan setelah sholat subuh tadi itu langsung beraktivitas. Jadi dengan adanya memulai segala sesuatu di waktu pagi itu ada banyak manfaatnya, banyak hikmahnya. Salah satunya misalnya kalau kita sedang mencari rezeki menjadi penjual di pasar, kalau misalnya kita membuka dagangan kita siang atau sudah agak kesiangan, pastikan dapat dipastikan bahwasanya langganan yang bisa membeli di tempat kita itu juga akan beli di tempat yang lain gitu. Makanya pada zaman dahulu itu banyak slogan-slogan yang mengatakan bahwa
Kalau bangun kesiangan rezekinya dipatok ayam gitu. Kemudian yang kedua adalah merencanakan keuangan dengan baik. Agar pendapatan tadi itu berkah, sudah dipastikan kita harus merencanakan keuangan dengan baik. Karena kalau pendapatannya tinggi namun dia tidak direncanakan dengan baik, maka sama saja gitu. Begitu juga kalau yang ketiga di sini yaitu membagi tugas dan peran antara suami dan istri. Jadi maksudnya di sini yaitu bagaimana di dalam keluarga tersebut membagi tugas dan peran antara suami dan istri. Misalnya suaminya berperan sebagai membayar tagihan-tagihan yang ada di dalam rumah, misalnya KPR, tagihan mobil, dan lain sebagainya. Sedangkan istrinya berperan tugasnya bagaimana mencukupi kebutuhan-kebutuhan dalam rumah tangga. Kemudian yaitu adanya networking dan silaturahmi. Jadi dalam mencari pendapatan tadi itu, bagaimana kita memanage pendapatan tadi itu bisa dengan networking dan silaturahmi. Jadi banyak manfaat atau hikmah dari silaturahmi ataupun networking. Yang pertama adalah merupakan wasiat penutup para rasul. Jadi silaturahmi itu merupakan wasiat para rasul. Kemudian yang kedua adalah dilapangkan rezekinya. Karena ada hadis mengatakan bahwasanya barang siapa yang senang agar dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Kemudian yang ketiga adalah dipanjangkan umurnya. Jadi dengan ada silaturahmi itu akan menambahkan umur, sedangkan sedekah dengan sembunyi-sembunyi dapat merendam murka Allah. Itu adalah hadisnya bahwasanya dengan silaturahmi itu dapat diperpanjangkan umurnya. Kemudian yang keempat adalah diperbanyak keturunan. Jadi ada hadis mengatakan bahwasanya sesungguhnya ketaatan yang akan disegerakan pahalanya adalah menyambung silaturahmi. Bahkan sekiranya sebuah keluarga saling menyambung melalui silaturahmi, meskipun mereka durhaka, akan dilimpahkan harta benda mereka dan diperbanyak anak keturunan mereka. Jadi dari hadis inilah salah satu hikmah dari silaturahmi tadi itu, manfaat dari silaturahmi tadi itu dengan diperbanyak keturunan. Kemudian yang kelima adalah pahala di dunia dan di akhirat. Jadi Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah beriman kepada Allah, lalu menyambung tali silaturahmi, lalu amar ma'ruf nahi mungkar. Karena dengan silaturahmi tadi itu kita bisa amar ma'ruf nahi mungkar, kita bisa sharing tentang ilmu, kita bisa berdakwah secara pelan-pelan kepada saudara dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada beberapa cara dalam meningkatkan pendapatan melalui profesi pilihan para nabi. Yang pertama adalah wirausaha atau berbisnis. Pada masa Rasul, Rasul sendiri menjadi pengusaha atau bisnismen yang berwirausaha lintas negara. Jadi jika kita ingin meningkatkan pendapatan, kita bisa mengikuti jejak profesi para nabi. Dengan misalnya kalau sekarang bisa jadi eksportir. Kemudian yang kedua adalah berdagang. Jadi berdagang ini sudah sangat familiar bahwasanya dengan berdagang tersebut dapat meningkatkan pendapatan. Kemudian yang ketiga adalah peternakan dan pertanian. Jadi kita ketahui bersama bahwasanya Nabi sendiri pada dahulu seorang pengembala, jadi dalam peternakan. Jadi kemudian yang terakhir adalah trading atau jual beli saham. Jadi pada masa dahulu tersebut para nabi bermusyarakah atau bekerja sama antara pemilik modal dengan pekerja pelakunya. Jadi disitulah adanya kepemilikan saham. Jadi kalau misalnya sekarang itu banyak bisa kita untuk meningkatkan pendapatan itu bisa dari pasar modal dan lain sebagainya. Baik, sekian. Semoga dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.